Perkenalkan, saya Hilda Pratiwi, mahasiswa manajemen PJJ di Universitas Cyber Asia. Di video hari ini, saya ingin mempresentasikan summary jurnal tentang sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan, ketidakpastian, risiko, dan keamanan dunia maya. Pada mata kuliah Cyber Security Management MJ801 dengan dosen pengampu kami Bapak Wahyu Purwo Santoso, SEMM CFRM. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan dari penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan oleh perusahaan manufaktur multikomponen. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan strategi dukungan informasi rantai pasok yang paling efektif, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Supply chain management adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk dari desain dan pengadaan hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir. Sesuai dengan kebutuhan pasar, untuk efektivitas biaya inventaris, sistem informasi ditujukan untuk mengoptimalisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan, mengatur dan mengontrol distribusi produk secara keseluruhan dalam organisasi. Sistem SCM dapat secara signifikan memenuhi kebutuhan produk perusahaan dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pengadaan. SCM mencakup seluruh siklus pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk, dan secara umum para peneliti telah mengidentifikasi 6 bidang utama manajemen rantai pasokan, yaitu produksi, pasokan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan. Yang kedua, optimasi siklus produksi. Yang ketiga, mengurangi inventaris gudang. Yang keempat, peningkatan dari produktivitas perusahaan. Yang kelima, bangkit dari profitabilitas. Dan yang terakhir, kontrol dari proses produksi. SCM digunakan sebagai solusi untuk membuat rencana yang optimal agar penggunaan jalur teknologi yang ada lebih terperinci untuk kebutuhan kapasitas bahan baku, ukuran, dan kebutuhan untuk mengganti peralatan agar menghasilkan produk baru yang menjadi pertimbangan. Hal ini membantu untuk mencapai kepuasan tingginya permintaan dengan biaya terendah. Menurut AMR Research and Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif, seperti pengurangan biaya dan waktu pemrosesan pesanan 20-40%, pengurangan biaya pengadaan 5-15%, waktu pemasaran yang lebih cepat 15-30%, mengurangi persediaan gudang 20-40%, mengurangi biaya produksi 5-15%, dan meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Rantai pasokan yang berfungsi dengan baik membantu meningkatkan sistem perencanaan, mengoptimalkan inventaris gudang, pengiriman tepat waktu, memastikan kesesuaian penawaran dan permintaan, dan mengurangi biaya sehingga meningkatkan nilai pasar perusahaan. Tren perkembangan teknologi SCM saat ini ditentukan oleh kemungkinan besar dari internet. Rantai pabrikan, pemasok, kontraktor, perusahaan transportasi, dan perdagangan saling berhubungan sedekat mungkin dan telah menjadi jaringan online yang nyata. Perusahaan bergabung dengan dunia bisnis dan batasan di antara mereka menghilang. Namun, mengingat transparansi kegiatan bersama dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan dan membawa produk baru ke pasar dengan cepat menggunakan metode peramalan dan perencanaan lanjutan. Internet adalah sarana teknik termudah, termurah, dan paling efektif untuk mengelola dan mengontrol jaringan mitra. Perusahaan biasanya memulai dengan kombinasi aktivitas yang paling sederhana, menggunakan email dan sistem otomasi alur kerja, kemudian berkembang menjadi docking virtual dari proses bisnis yang paling penting, dan kemudian seluruh jaringan diintegrasikan ke dalam satu perusahaan virtual yang tersinkronisasi. Ini sudah merupakan transisi menuju e-commerce global, di mana semua transaksi bisnis dan pembayaran akan diatur di web tanpa terkecuali. Hasilnya tidak hanya produktivitas yang akan meningkat secara signifikan, tetapi semua proses akan dipercepat secara signifikan dengan efek kualitatif yang baru.
Namun terlepas dari manfaat nyata manajemen pasokan web, sejumlah ketidakpastian dan risiko keamanan dunia maya tetap ada. Jenis kerentanan dan kelemahan lainnya ini berpotensi menempatkan pengguna dalam risiko atau terancam diserang. Praktik keamanan yang tidak efisien termasuk memperbaiki kerentanan yang diketahui dengan cukup cepat, akses istimewa yang tidak terbatas ke sistem cloud, terminator, dan infrastruktur yang tidak terkelola. Penggunaan server proxy seringkali menjadi bagian integral dari implementasi dan operasi manajemen rantai pasokan. Server proxy sudah ada sejak masa-masa awal internet dan fungsinya telah berkembang seiring dengan perkembangan internet. Saat ini, para profesional keamanan informasi menggunakannya saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari kelemahan dalam infrastruktur dan jaringan internet yang rentan yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembusnya, dan melakukan kampanye mereka sendiri. Beberapa ancaman ini termasuk aplikasi yang mungkin tidak diinginkan, PUE, misalnya ekstensi peramban yang berbahaya, trojan, misalnya dropper dan pemuat, tautan ke spam web atau iklan palsu, kerentanan peramban seperti JavaScript dan mesin rendering grafis, pengalihan peramban, pembajak klik, dan metode lain untuk mengarahkan pengguna ke konten web yang curang. Spyware, sebagian besar perangkat lunak periklanan online modern di internet adalah aplikasi yang mungkin tidak diinginkan PUE, perangkat mata-mata spyware. Penyedia spyware mengiklankan perangkat lunak mereka sebagai alat yang sah yang menyediakan layanan yang bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi pengguna. Spyware yang menyamar sebagai PUE adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang perilaku komputer pengguna. Biasanya perangkat lunak ini dipasang di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Penelitian ini membedakan 3 kategori utama spyware, ada adware, monitor system, dan trojan horse. Spyware bisnis email yang bocor, akhir-akhir ini bidang keamanannya berfokus pada program pemerasan. Namun ancaman lain yang tidak berada pada tingkat yang lebih tinggi dan memiliki dampak yang lebih besar bagi pembuatnya daripada ransomware adalah pembobolan email perusahaan. Saat ini merupakan cara yang paling menguntungkan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dari perusahaan. Ini adalah vektor serangan yang menipu dan ringan yang menggunakan rekayasa sosial untuk memulai pencurian. Dalam versi yang paling sederhana, kampanye kompromi email bisnis melibatkan pengiriman email ke karyawan di Departemen Keuangan, terkadang menggunakan data palsu dari karyawan lain dan mengirimkan dana melalui transfer bank. Jenis kerentanan dan bagaimana cara melakukan serangan layanan, yang pertama ada DevOps. Pada bulan Januari 2017, para peretas mulai mengenkripsi intens MongoDB publik dan meminta uang tebusan untuk dekripsi. Peretas kemudian mulai mengenkripsi jenis database lain seperti CodeDB dan Elasticsearch, di mana layanan seperti layanan DevOps rentan terhadap tidak implementasi dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka agar mudah diakses oleh pengguna yang sah. Sekitar 75% server CodeDB dapat dirahasiakan karena terbuka secara maksimal, dapat diakses melalui internet, dan tidak memerlukan autentikasi. Teknologi awal, cloud merupakan wilayah baru bagi para peretas yang secara aktif mencari kemungkinan serangan baru. Para peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga menyadari bahwa jika mereka dapat membobol sistem cloud, mereka dapat membobol sistem perusahaan dengan lebih cepat. Selanjutnya, Internet of Things adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Sering disebut juga sebagai perangkat yang terhubung atau perangkat pintar, yang memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, dan aktuator yang dapat dihubungkan ke jaringan. Internet of Things mencakup 3 elemen utama, yaitu teknologi informasi, teknologi operasional, dan teknologi konsumen. Industri Internet of Things hanya mengacu pada perangkat yang terhubung dalam jaringan manajemen produksi, sebagai lawan dari jaringan teknologi informasi perusahaan atau pusat data. Internet of Things menawarkan potensi besar untuk kerjasama dan inovasi di bidang bisnis. Namun seiring dengan pertumbuhannya, resiko keamanan bagi organisasi dan pengguna juga meningkat. Salah satunya adalah kompleksitas pemantauan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah organisasi membutuhkan analisis konteks keamanan secara real-time untuk memastikan kontrol yang mudah.
Tanpa solusi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran, penyerangan dapat bergerak melalui jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi perlu menerapkan alat yang kuat untuk menguji kebijakan segmentasi dan memvalidasi keefektifannya. Organisasi juga perlu menginventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan. Meskipun tim keamanan hanya dapat melihat snapshot atau daftar lama perangkat yang dikelola, mereka setidaknya dapat melihat 20% perangkat yang secara fisik terhubung ke jaringan melalui koneksi kabel. Sebagai contoh, konsumen ingin dapat berinteraksi dengan bandara, maskapai penerbangan, angkutan penumpang dan barang kereta api, jalan raya atau armada yang terhubung dan sektor transportasi umum menggunakan jejaring sosial dan aplikasi seluler di dalam mobil pada perangkat seluler mereka. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi summary jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Salam sukses untuk kita semua.